Bagi orang yang berwasilah kepada Muhammad SAW akan memperoleh beberapa derajat. Di antaranya satu derajat sholihin atau pada derajat orang yang baik dan tergolong muqarrabin atau orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dua, hampir sama derajat dan kemuliaannya di sisi Allah dengan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tiga, kedudukannya dekat dengan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan para nabi dan rasul. Adapun mengenal kalimat Nur Muhammad, mengetahui kalimat-kalimat pada lugat dan pada syariat dan pada hakikat adalah penting karena mengandung manfaat dan hikmah untuk menjadikan ilmu dan keyakinan. Semoga ada hukumnya dan selalu tercurah bagi orang yang mengamalkannya. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terbagi kepada dua kalimat. Pertama kalimat Nur dan kedua kalimat Muhammad. Kalimat Nur, Nur itu artinya pada logat atau pada bahasa adalah cahaya. Yang kedua, Nur itu pada syariat, pada agama adalah petunjuk atau hidayah. Tiga, Nur adalah nama Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Empat, Nur itu artinya pada hakikat adalah diri zat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Orang dahulu mengatakan Nur zat. Nur zat artinya diri zat Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu bin nur." Artinya barang siapa tidak dijadikan Allah Subhanahu wa taala baginya nur, maka tidak ada baginya nur. Kenapa saya membahas masalah ini? Supaya kalian tahu semua bahwa banyak akhir-akhir ini orang membahas tentang Nur Muhammad, tapi dengan dasar tidak memakai kitab rujukan, sehingga banyak yang mengatakan bahwa Nur Muhammad itu adalah qadim, berarti bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang qadim itu hanya Allah Subhanahu wa taala, Nur zat. Jadi Nur Muhammad itu adalah muhaddas karena dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana minallah wal mu'minuna minni. Aku ini dari Nur zat Allah dan orang beriman daripada nurku. Kemudian kalimat Muhammad artinya pada logat atau pada bahasa adalah orang yang sangat dipuji. Dua, Muhammad artinya pada syariat adalah nama dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tiga, Muhammad artinya pada hakikat adalah diri Nabi kita SAW. Dua, kalimat Nur dan Muhammad sangat luar biasa dan bermanfaat serta mengandung hikmah bagi yang mengetahuinya dan yang mengenal dirinya. Jikalau benar diri Nur Muhammad SAW berarti pada hakikatnya bahwa diri adalah hubungannya dengan nama Tuhan dan juga ada kaitannya dengan diri Tuhan. Dua, jika benar-benar diri Nur Muhammad SAW berarti pada hakikatnya bahwa ada hubungannya dengan nama Nabi dan juga ada kaitannya dengan diri Nabi SAW. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW bahwa orang mukmin adalah Nur Muhammad. Jika benar-benar keyakinannya serta perasaannya bahwa diri ini Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah akhir daripada keyakinan dan perasaan dan tidak boleh disandarkan atau diberikan kepada segala iktibar, dan ini merupakan usaha ikhtiar yang terakhir untuk mencapai kesempurnaan iman dan makrifat. Perlu juga diketahui bahwa menurut penjelasan yang disimpulkan oleh ulama besar kita Tuan Guru Haji Muhammad Anwar Ramli, kata beliau bahwa asal kejadian diri itu ada empat: tanah, air, api, angin. Empat anasir itu adalah hakikatnya juga dari Nur Muhammad. Nur Muhammad itu sebenarnya ialah ruh. Ruh itu sebenarnya ialah nur zat, nur hayat, nur zat yang hidup. Empat anasir yaitu kejadian Adam. Sebenar-benarnya Adam ialah Nur Muhammad
ialah ruh, ialah zat hayat yang wajib wujud. Allah ruhun wa Muhammadun jasadun, yakni Allah itu misra pada rohani yang dinisbahkan kepada Nur Muhammad, dan Muhammad itu diri bagi kita. Kejadian insan fi'lun sifatun wal mausuf. Artinya kalau fi'lun ada Adam, ada Nur Muhammad ruh, ada Nur zat. Adam bersifat la haula wala quwwata illa billahil azim. Artinya Adam itu tiada ada daya dan upaya, tidak dapat bergerak dan tidak melihat, tiada mendengar, melainkan dengan digerakkan dan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik ialah bahwa insan itu tiada merasa bahwa digerakkan, kemudian diupayakan, dilihatkan. Jadi sabda Nabi Muhammad SAW, la tataharraku dzarratun illa biidznillah. Artinya tiada dapat bergerak sekecil apapun, semuanya melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yakni digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nur Muhammad itu sifat ruh, dan dia bergerak berdaya upaya, melihat, mendengar, berkata-kata, hidup. Qadirun biqudratihi, muridun bi iradatihi, alimun bi ilmi, hayyun bi hayatihi, sami'un bi sam'ihi, basirun bi wasadi, mutakallim bi kalamihi. Kuasanya ruh dengan kuasanya Allah, berkehendak ruh dengan kehendaknya Allah, tahunya ruh dengan ilmunya Allah, dan mendengarnya ruh dengan mendengarnya Allah, melihat ruh dengan penglihatan dan berkatanya dengan kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya hendaklah, ujar Guru Sakumpul itu, kita meyakini sebenar-benar nur, sebenar-benar diri itulah Nur Muhammad, sebenar-benar Nur Muhammad itu adalah roh, sebenar-benar roh itu istirahat tenggelam, meyakini bahwa kita ini benar-benar berasal dari Nur Muhammad. Jadi per detik, bukan lagi per jam, per detik. Jadi bergerak, berdiam, yang menggerakkan dan yang mendiamkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini wasilahnya, benar-benar diri kita ini daripada Nur Muhammad, daripada roh, kemudian Nur zat. Jadi menyatu. Makanya kalau orang sudah menyatu dengan keyakinan, dengan misranya, istiqrarnya syuhudul wahdah bil wahdah, maka banyak para aulia, para ulama kita itu kalau sudah meninggal itu banyak yang hilang. Begitu dibuka, mayatnya ada lagi. Nah ini karena apa? Karena jasadnya suci, rohnya suci, menyatu sudah. Kalau sudah menyatu itu jelas dia maqamul a'la, derajatul a'la ma'al Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita ini kadang-kadang kemasukan angin, guntungannya udah kemasukan angin itu ya bakak pulang. Nah, jadi kayak apa arti yang kemasukan angin? Tetap kita istiqamah. Nah, jadi artinya orang bisa menanamkan Nur Muhammad dalam dirinya itu kalau pekerjaannya itu dari zahir sampai batin istiqamah. Artinya pandiran Nur Muhammad, tapi gawian main bedong, main judi, itu artinya apa? Artinya susu dicampur teh kucing. Nah, jadi ngaran susu itu susu murni, kata kalau dicampur-campur. Nah ini, jadi yakinlah bahwa kita ini berasal dari Nur Muhammad. Malam siang kita pandang, kita syuhud. Nah kalau perlu berjasad bermakam Rasulullah. Nah ini kayak apa? Nah, itu rahasia anak. Empat mata anak ya Pak. Jadi kalau sudah dia itu sakti, dia pandang suhudnya lah dengan jatul buhud, Nur Muhammad itu bisa keluar, bisa berubah
jadi duit. Sudah sompol dong kalau tak nah, kita belum lagi pun kita nih. Kalau mau cetak duit lagi, itu orang apa boleh lagi muda, dari kanak-kanak sampai tua menyatu sudah jadi Jatul Buhok. Beliau itu kelihatan kita. Cuma kita ini mudah-mudahan juga tahu umpat ya Allah, berkasih dia ya Allah. Nah, kira-kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.